Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah li'anna Allah ta'ala yaqulu fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita semuanya nikmatul iman wal Islam wa sihatil badan, sehingga pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang kita masih bisa melaksanakan agenda rutin kita, majelis ta'lim. Mudah-mudahan Allah ridha terhadap apa yang kita lakukan ini. Salawat salam mudah-mudahan terus tercurah dari baan beliau Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat, kerabat dan pengikutnya, serta kita semuanya umat beliau, umat dakwah ijabah yang senantiasa istiqamah konsisten dalam menjalankan dan mengerjakan sunnah-sunnahnya hingga akhir masa nanti. Sekali lagi ibu-ibu sehat ya? Bapak-bapak nggak saya tanyain. Bapak-bapak sehat-sehat semuanya kayaknya nih. Ya. Tapi orang ngaji itu ada 3 kelompok. Ketika Nabi suatu hari berpidato atau mengajar para sahabat, ada 3 orang datang. Yang satu langsung duduk di paling depan, yang kedua duduk di paling belakang, dan yang ketiga pulang nggak ikut ngaji. Ya. Selesai pengajian, Rasul kemudian mengatakan yang duduk di paling depan dia berarti di dalam tanggungan Allah, jaminan Allah. Ngaji kalau duduknya paling depan itu dijamin mendapat kemuliaan dari Allah, tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya. Maka beruntung yang duduknya paling depan. Yang paling belakang aminnya nggak usah keras-keras, wong paling belakang duduknya. Kemudian yang paling belakang, yang malu-malu di pojokan, ya, yang ngumpet, itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dia malu tetap hadir di pengajian, Allah pun malu untuk menyiksa dia. Ya. Jadi tidak disiksa juga meskipun di pojokan, tapi kan kalah derajatnya sama yang paling depan. Sementara yang pulang dia berarti berpaling dari kebenaran, berpaling dari rahmatnya Allah, dan Allah tidak akan memberikan rahmat kepada dia. Jadi ngaji itu kalau bisa duduk paling depan, Bu, tiketnya beda nanti ya. Nah, baik. Ini supaya semangat. Dan yang kedua, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf ibu-ibu yang pernah cantik, ya. jangan ngobrol ketika ngaji ya, jangan ngobrol. Kalau mau nyatet, kalau nggak mau nyatet ya dengarkan, paham nggak paham yang penting diem saja dulu ya, karena ya kadang-kadang seringnya ngaji itu nggak paham. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemuliaan orang yang mau ngaji. Kita mulai kajian kita, kitab Tazkiyatun Nufus karangan Dr. Ahmad Farid. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Bismillahirrahmanirrahim. Makna sabri wa haqiqatuhu. Makna dan hakikat sabar. Ya, kita selama ini bicara sabar itu maknanya apa sih? Hakikat dari sabar itu apa sih? Apakah sabar itu kalau kita ditampar lalu kemudian kita diam saja? Apakah sabar itu namanya kalau kita dipalakin, dimintain duit kita diam saja nggak merasa pakai itu sabar? Nah, kita akan belajar tentang hakikat, makna dan hakikat daripada kesabaran itu sendiri. As-sabru lughatan, sabar itu
Kalau ditinjau dari etimologi, makna bahasa adalah huwal man'u wal habsu, yaitu melarang dan menahan. Jadi sabar itu maknanya bisa melarang atau menahan. Itu makna secara bahasa. Jadi ini umum maknanya. Bisa maknanya melarang, menahan, ya. Itu disebut dengan sabar. Wasar'an, adapun makna sabar dalam terminologi syariat, secara syariat, fahuwa habsun nafsi anil jada'i, menahan diri dari ketergesa-gesaan. Itu namanya sabar. Misalnya contoh, kita sholat harus sabar atau tidak sholat itu? Sholat nih, imam baru baca surat, misalnya surat At-Tin, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Imam belum ruku', ibu bapak ruku', kira-kira sholatnya bagaimana? Ya, sholatnya gimana? Minimal menurut jumhur ulama hukumnya haram, sebab dia mendahului imam. Ya, mendahului imam. Atau gini, puasa misalnya jadwal imsakiyah berbuka itu jam 6 tepat. Jam 6 kurang seperempat, ibu udah nggak sabar karena apa? Aroma gorengan begitu menggoda. Kolak yang dikasih pandan begitu wangi, nggak sabar, ngincip langsung ditelen. Kira-kira puasanya sah apa tidak? Tidak sah. Itu artinya dia tidak sabar. Sabar di sini adalah menahan diri dari ketergesa-gesaan. Jangan melakukan sesuatu itu dengan tergesa-gesa. Kayaknya wah pokoknya harus begini, jangan. Dipikirkan dulu mafsadah, manfaat, mudaratnya seperti apa. Ya. Kemudian kebaikan dan keburukannya bagaimana. Itu namanya orang sabar. Misalnya contoh, ibu tiba-tiba nih, yang nggak biasanya tahajud, tiba-tiba pengen tahajud misalnya. Jangan kemudian, wah yang penting saya melaksanakan dulu. Sabar dulu, jangan tergesa-gesa. Pahami dulu makna tahajud, pahami dulu bagaimana pelaksanaan sholat tahajud, syarat rukun sholatnya bagaimana. Itu namanya kita menahan dari ketergesa-gesaan. Jangan tergesa-gesa. Jangan pokoknya harus begini, harus begitu. Pokoknya harus sekarang. Nah itu biasanya ibu-ibu kan suka begitu. Ya, suaminya bilang ntar aja, pokoknya harus sekarang, kalau enggak saya marah nih. Ibu-ibu biasanya begitu. Biasanya. Ya, ibu enggak alhamdulillah, enggak salah ya. Jadi jangan tergesa. Itu mana sabar cara syariat. Ya. Pokoknya gunakan kesabaran kita dalam segala, mau bisnis, nggak usah tergesa-gesa, ya tetap action, jangan cuman berpikir. Kan orang itu, kelemahan orang kita tuh banyak berpikir, nggak action. Mau jualan nasi uduk misalnya, dipikirin dulu, mikir, nanti gimana kalau nggak laku, nanti gimana kalau gitu, dipikirin terus, dia setahun nggak jadi. Kenapa? Kebanyakan mikir. Laksanakan, tapi jangan terlalu tergesa-gesa. Dulu itu, ya, ada raja ini dari Spanyol. Ya, dia bertanya kepada Christopher Columbus, kenapa Anda bisa mengelilingi dunia? Kata dia, ya saya laksanakan aja. Aku pengen ngeliling dunia, kemudian saya persiapkan dengan baik, ya sudah saya jalan. Jadi, ya, beliau lalu mengambil sebutir telur, berkata, bagaimana cara untuk mendirikan telur ini? Orang-orang pada, wah gimana, nggak mungkin bisa telur berdiri, nggak bisa. Kata dia, ujungnya kemudian diketrik, trek, gitu kan retak. Akhirnya kemudian bisa berdiri. Ya kalau gitu mas saya juga bisa. Itulah bedanya saya dengan Anda. Saya berbuat, Anda cuman mikir. Makanya Islam tidak menganjurkan begitu. Islam itu tetap kita berbuat, tapi yang sabar, penuh perencanaan. Jangan kemudian banyakkan mikir tetapi tidak pernah berbuat. Jadi sabar tadi apa namanya? Yang pertama maknanya menahan diri dari ketergesa-gesaan. Jangan buru-buru. Apa saja harus penuh perhitungan. Wal lisani anit tasakki.
dan menahan lisan dari mengeluh. Nggak punya duit, jangan mengeluh, doa sama Allah, silahkan. Ibu kalau ada masalah suka mengeluh nggak? Suka kan? Ya curhat dong mah misalnya. Atau mengeluh kepada tetangganya, mengeluh kepada temannya. Kira-kira kalau ibu tersebut itu ada masalah, lalu mengeluh kepada tetangganya, tetangganya kasih solusi tidak? Enggak, paling-paling ya Allah saya ikut sedih, itu doang. Ibu pulang jangan-jangan dia dalam hati syukurin loh, syukurin. Gua memang udah benci sangat. Kan bisa jadi seperti itu. Ya, makanya jangan suka mengeluh. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rizki itu sesuai dengan takaran kita masing-masing. Sama-sama, ibu sama-sama nih, sama-sama keluar rumah jam 6 pagi, sama-sama pulang ke rumah jam 6 sore. Itu rizkinya sama atau bisa beda? Seringnya beda. Ya, ada yang pulang nggak bawa apa-apa, ada yang pulang bawa rizki sedikit, ada yang bawa banyak. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersabarlah, jadilah orang itu qanaah. Tugas kita sebagai manusia itu sekedar usaha semampu kita, semaksimal mungkin. Ya, bekerja. Suami ibu sudah bekerja dengan baik. Berangkat dari ke rumah, sudah manasin motor, naik motor, ya misalnya gojol nih ya, atau ojol ya, gojek ataupun yang lain sebagainya. Tetapi pulang kemudian bawa duit cuma 50.000, nggak usah dimanyunin, nggak usah dikamerin. Kamu ngapain aja keliling seharian kok cuma 50.000? Dia sudah bekerja maksimal, dia sudah menunjukkan tanggung jawabnya. Rizki dari Allah diterima dengan qanaah. Terima, seneng. Ya suaminya capek-capek dimanyunin istri, itu hawanya ya. Orang Pak, Bu, Bapak-bapak juga ini, kita itu Pak, kalau habis pulang kerja pengennya kan disambut dengan baik. Dibayangin itu kalau laki-laki pulang kerja capek, itu dibukain pintu, kemudian sudah itu dimasakin air panas buat mandi, ya semuanya disiapin, sarapan sudah ada, kan gitu bayangannya. Anak istrinya pada nyenengin dipandang. Begitu masuk rumah, istrinya pakai daster, bau remason, habis itu cemberut luar biasa, cemberut mukanya itu nggak ada senyum-senyumnya sama sekali. Boro-boro rebusin air panas. Ya, masakan begitu dibuka nggak ada isinya nasi kering. Kira-kira suaminya pengen pergi lagi dari rumah nggak? Pengen Pak, Bu. Apalagi kalau suaminya punya duit, lah keluar sajalah. Begitu serius. Saya sering bicara gini, maraknya kasus keretakan rumah tangga, suaminya nikah lagi dan sebagainya, itu asalnya berawal dari istri yang tidak terlalu pinter melayani suami. Itu serius. Jadi jangan salahkan suaminya aja Ustadz, matanya pelolak, jangan begitu. Ya. Seneng, capek dipijitin, dilus-lus dipijitin, ya. Suaminya ngomong, aduh, pengen ngopi, disediain kopi nggak, kemudian protes. Ngopi mulu. Uang belanja cuma 10.000 sehari ngopi. Itu tersinggung nanti. Itu serius. Ya. Jadi sekali lagi, masalah apapun, kalau kita ada masalah, yang paling enak itu curhat sama Allah Subhanahu wa taala. Kok pada curhat masing-masing malah ini. Ya. Kalau ada masalah curhatnya sama siapa? Sama Allah. Jangan sama manusia. Boleh sama manusia itu boleh, tapi jangan terlalu vulgar. Misalnya contoh, pengen minta fatwa. Ada masalah nih, saya pengen ngobrol dong sama orang tua saya untuk minta saran, minta masukan. Saya pengen ngobrol sama ustadz, pengen cari masukan bagaimana yang benar. Saya pengen ngobrol dong sama ustadzah saya, seperti boleh yang semacam itu. Ya. Tetapi jangan kemudian mengandalkan manusia, curhat sama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wal jawarihi an latamil hududi wa syakil jujub wa nahwihima.
dan menjaga anggota tubuh dari menampar-nampar pipi, kemudian merobek-robek baju dan semisalnya. Ini kalau kasusnya ditinggal mati oleh orang yang disayanginya, ya. Ditinggal mati oleh orang yang disayangi itu berat, ya jelas. Nggak ada yang nggak berat, nggak ada yang nggak sedih. Kalau ada orang yang nggak sedih berarti ya dia nggak sayang, ya. Karena sayang pasti sedih, pasti menangis. Syariat tidak melarang kok kita menangis jika ditinggalkan orang yang kita sayangi. Kehilangan orang tua, kehilangan istri, kehilangan suami, itu menjadikan kita itu memang sedih luar biasa. Tapi ingat, kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu adalah bentuk pengakuan bahwa yang kita miliki itu bukan milik kita sejatinya, tapi milik Allah. Inna lillahi, sesungguhnya aku, kami ini lillahi, milik Allah kok. Ya, aku, ragaku, hartaku, istri, anak, suami dan sebagainya itu milik Allah semuanya. Itu pengakuan dengan kesadaran penuh saya itu miliknya Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kami kelak akan kembali kepada Allah karena miliknya. Jadi kalau ibu merasa bahwa suami ibu itu milik Allah, istri bapak ini milik Allah, suatu saat kalau diambil kembali kepada Allah, ya jangan ngamuk-ngamuk sama Allah. Jangan protes dengan cara namporin pipinya, saya sama siapa, makan sama siapa. Tidak perlu, itu milik Allah. Suatu saat itu pasti kita akan kembali kepadanya. Tidak ada suami istri yang disatukan oleh Allah di dunia, suatu saat akan dipisahkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak suaminya duluan, ya istrinya duluan yang mati. Ya ada sih yang mati bareng-bareng, ada. Tapi dikit. Itu namanya cinta sehidup semati kali ya. Ada mati bareng. Ada kasus paginya istrinya meninggal, siangnya suaminya meninggal. Ada kayak gitu. Ya, itu tapi sedikit sekali. Tapi kita harus sadar bahwa kita semuanya itu disatukan oleh Allah, suatu saat akan dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pengakuan yang luar biasa. Jangankan harta ya, jangankan harta, nyawa kita itu pun milik Allah, badan kita milik Allah. Kapanpun Allah mau ngambil, ya kita harus pulang. Ibu nih kayak gini nih misalnya, tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya harus pulang. Nggak bisa kok tunggu lebaran Idul Adha aja, ya Allah, nggak bisa. Ya, kalau kita sadar begitu, saat kita kehilangan, boleh sedih boleh, tapi tidak boleh menampar-nampar pipi, merobek-robek baju sampai gulung-gulung di aspal, jangan. Oke ya, sabar itu begitu. Sabar itu nahan diri untuk tidak mukul-mukulin badannya dan sebagainya, menyalahkan dirinya dan sebagainya. Wakila, dan dikatakan huwa khuluqun fadilun min ahlakin nafsi yamtani'u bihi min fi'li ma la yuhsinu wa la yajmalu. Ya. Ma la yahsunu wa la yajmalu. Jadi yang disebut sabar itu menurut sebagian pendapat ulama, huwa khuluqun fadil, itu merupakan akhlak yang utama. Sabar itu akhlak yang agung, akhlak yang utama. Min ahlakin nafsi, dari akhlak diri kita sendiri, akhlak jiwa kita, dari akhlak-akhlak hati, itu sabar yang paling utama. Coba akhlak terpuji yang ada di hati itu yang setahu ibu ada berapa? Coba sebutin. Nomor 1 sabar, kemudian apa lagi? Sabar, terus ikhlas. Oke, masuk ikhlas. Terus apa lagi? Akhlak yang terpuji, pemaaf, baik. Oke. Syukur, lawannya sabar, syukur. Ridho. Kemudian apa lagi? Tawakal. Ya, itu masuk ke dalam kategori akhlak-akhlak hati. Nah, sabar ini termasuk ke dalamnya. Ya, akhlak yang utama. Yamtani'u bihi min fi'lin ma la yahsunu wa la yajmal. Di mana sabar ini bisa menahan diri kita untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Ada duit di meja, nggak tahu duit siapa, kita nggak ngambil, itu namanya sabar. Duit siapa ini ya?
Wah, ambil nggak ya? Ambil nggak ya misalnya? Itu namanya sabar. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Ya. Coba ada duit nih, duit di jalan jatuh 50.000. Kira-kira kalau pas ibu jalan, ibu noleh kanan kiri, ya kanan kira ada orang apa enggak nih, kanan kiri. Lalu kemudian duitnya diinjek dulu, blek, baru kemudian diambil. Atau ibu jalan saja kira-kira, bukan duit saya ini, bukan duit saya. Itu bukan duit yang jatuh, itu bukan rezeki anak soleh, bukan rezeki anak solehah, bukan rezeki nomplok, bukan, ada tanggung jawabnya di hadapan Allah. Ustadz, kemarin saya alhamdulillah nemu rizki, anak soleh, anak solehah. Nemu di mana? Di jalan 100.000 loh Ustadz, Masya Allah. Itu bukan anak soleh, ada kewajiban syariatnya. Itu ya, sabar. Apalagi yang bukan punya dirinya, jelas bukan punya dirinya. Ada orang dompetnya jatuh, wah kemudian diambil dompetnya, dibuka duitnya diambil, lalu kemudian dompetnya diserahin. Itu juga bukan orang yang baik, itu tidak sabar namanya. Jadi sabar itu akhlak yang bisa menahan pelakunya, membuat pelakunya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, yang tidak baik. Itu yang disebut dengan sabar. Wa huwa quwwatun min qawin nafsi allati biha salahu sa'nihim allati biha salahu sa'niha wa qawamu amriha. Dan sabar itu merupakan salah satu dari kekuatan jiwa, kekuatan hati kita yang dengannya perbuatan perkara kita, keadaan kita menjadi baik. Jadi sabar itu salah satu penguat jiwa kita. Di antara tadi ada ikhlas, ada ridho, ada syukur, ada qanaah. Itu salah satu penguatnya itu sabar. Di mana akhlak kita, urusan kita, perkara kita menjadi mudah, menjadi baik. Sabar. Sabar itu jangan diasumsikan dengan orang yang penyabar itu orang yang malas, orang yang nggak punya visi, bukan seperti itu. Ya, tadi sabar itu adalah berusaha untuk tidak tergesa-gesa, tetapi penuh dengan perhitungan. Baik. Su'ila anhu al-Junaidu. Imam Junaid al-Baghdadi, beliau ditanya. Faqala, maka beliau menjawab, yang disebut sabar. Su'ila anhu al-Junaidu, itu Imam Junaid ditanya tentang sabar. Faqala, maka beliau menjawab, tajarru'ul mirarah min ghairi ta'abbusin. Yang disebut sabar itu adalah menelan kepahitan tanpa mengerutkan wajah. Ini biasanya nih kita nih Bu, mohon maaf. Kita itu kalau nelan pil yang pahit wajahnya mengkerut nggak? Ya, gitu kan. Nah, kata Syekh Junaid, yang disebut dengan sabar itu menelan kepahitan, rasa yang pahit. Rasa yang pahit itu bukan di lidah, ya. Keadaan yang pahit, nggak punya duit, musibah datang, musibah ini itu dan sebagainya, bertubi-tubi datangnya. Dia telan semuanya tanpa wajahnya berubah. Itu keren itu. Saya rasa sulit loh ini loh, teorinya loh gampang, ya. Ibu kena musibah bertubi-tubi, wajahnya pasti nggak enak dilihat, ya. Wajahnya cemberut terus, kenapa Bu? Habis ketipu saya, nah, ya habis ketipu, anak sakit, nggak punya duit, beli pampers nggak ada, aduh repot lagi itu, ya. Nah, orang yang bisa ketika dia mendapatkan musibah dari Allah, dia telan itu sebagai bentuk perhatian Allah kepadanya. Karena dengan musibah itu dosanya dihapuskan tanpa menunjukkan wajah yang berbeda. Wajahnya ya biasa saja. Itu sabar versinya Syekh Junaid. Ini sulit diaplikasikan. Tetapi sebagai waring pelajaran bagi kita, oh ternyata selama ini saya kurang sabar ya. Serius, kurang sabar. Kita perlu banyak belajar lagi tentang makna sabar kalau begitu. Ya. Baru dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, biasa saja ujiannya, ujian yang umum misalnya. Badan pegel-pegel, sakit dan sebagainya. Itu wajahnya sudah nggak enak dilihat. Ya, apalagi kalau yang kemudian bangkrut usahanya, wajahnya nggak bisa dilihat. Ibu itu wajahnya akan ceria jika suksesnya enggak.
Jualan nasi uduk misalnya. Lah kan nggak apa-apa, contoh yang gampang-gampang dong. Masa saya bilang jualan mobil kan, ya contoh yang gampang. Jualan nasi uduk misalnya, buka jam 9, jam 10 habis. Wajahnya ceria nggak kira-kira? Senyumnya merekah nggak? Tapi kalau buka dari jam 6 pagi, jam 10 masih belum ada yang beli, manyun nggak? Berarti kurang sabar. Ya. Sabar itu begitu, karena menurut saya Junaid ya, saya Junaid itu begitu. Saya Junaid itu yang disebut sabar itu pokoknya segala macam yang pahit ditelan, tapi wajahnya tidak merengut, itu yang disebut dengan sabar. Kalau orang yang sabar kan gini nih, ya Allah hari ini nggak laku nggak apa-apa, ya kemarin-kemarin sudah laku banyak, nggak apa-apa gitu kan. Orang namanya juga usaha gitu kan, harusnya begitu. Tapi ya sulit ketika dagang beneran. Saya itu dulu pernah dagang. Dagang apa ya saya? Pernah dagang poster lah. Keliling sampai capek, sampai bensin saya habis. Itu satu saja yang laku, nggak ada laku-laku. Ya. Akibatnya ya apa? Ya tadi bahwa alah, nggak mau dagang lagi gitu. Saya lemparin posternya, saya kemudian masuk kamar. Kata Allahu yarhamuh abah saya ngomong gini, ya namanya dagang yang begitulah nak ya. Dagang itu ada kalanya laris, ada kalanya sepi, ada kalanya dapat banyak, ada kalanya rugi, yaitu dagang. Yang penting istiqomah, insya Allah barokah kata abah. Besok saya berangkat lagi karena dapat motivasi itu. Karena kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan dari usahamu. Besoknya saya datang lagi, habis itu bu poster. Ya. Ternyata ya memang kunci kesuksesan dari awal kan kita sudah bicarakan itu berhubungan dengan sabar. Jangan nggak sabar. Ibu misalnya anaknya ikut tes apa saja lah pegawai, nggak lulus, jangan kemudian udah besok nggak usah tes lagi. Ya, itu pasti jelek semuanya. Terus pokoknya nggak usah. Nggak, kalau saya besok belajar yang rajin, besok kalau ada peluang lagi, ikut tes lagi, gagal lagi, terus suruh lagi. Ada loh yang nyalon presiden 5 kali nggak jadi, akhirnya jadi kok. Ya kan, itu kan karena sabar. Ya makanya begitu. Jadi jangan pernah kita itu patah semangat, terus berusaha. Apalagi kalau yang bersangkutan itu adalah anaknya sendiri. Ya, dikasih motivasi supaya sabar. Suaminya misalnya pulang kerja mukanya agak cemberut, kenapa? Gagal proyek misalnya kan. Istrinya jangan kemudian ikut menambahin marah. Yang lembut, enggak apa-apa, bukan rezekimu. Allah mungkin sudah sediakan rencana yang terindah buat kita. Itu langsung batin tuh adem banget, serius. Namanya juga estri. Kalau guru saya ngomong estri itu pendingin dalam 3 keadaan katanya. Guru saya, istri itu seperti itu, pendingin, jangan maki-maki. Kamu sih lagian datanya telat, udah begini gak gini, wah malah marah suaminya. Ya emosi, diademin seperti Khadijah. Ketika Rasulullah SAW dari Gua Hira pulang lari dalam keadaan takut, masuk ke dalam rumah, Khadijah memberikan penyejuk yang luar biasa. Jangan takut suamiku, kau orang baik. Gak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala menyakiti dirimu. Kau itu pemberi bantuan orang-orang yang membutuhkan. Kau itu pendukung, penyokong anak-anak yatim dan sebagainya. Gak mungkin. Itu namanya motivasi dan dukungan yang luar biasa dari seorang istri kepada suami. Suami itu jiwanya langsung adem. Langsung serius. Coba kalau nggak percaya, jangan omel-omelin. Suaminya pulang diomelin, baru masuk assalamualaikum, waalaikumsalam, waduh marah dianya. Oke, itu serius. Ya, jadi kita memang harus belajar sabar. Menjadi satu pasangan yang serasi itu sabar. Perempuannya harus sabar, lakinya harus sabar. Biasanya itu Bu, kalau ibu baik itu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lakinya agak kurang baik. Tapi kalau ibu baik, lakinya baik, itu udah bagus, udah anugerah luar biasa. Ini biasanya. Kalau lakinya baik, istrinya yang kurang baik, itu diuji masing-masing kesabarannya.
Tapi ada yang istrinya udah baik, lakinya juga udah baik banget. Wah, itu sempurna besar. Itu sudah kenikmatan surga di dunia. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Wa qala Dhunnun al-Misri, berkatalah Imam Dhunnun al-Misri, wa huwa at-taba'udu anil mukhalafat, yang disebut sabar itu menjauhi segala perkara yang menyelisihi syariat. Kita semuanya pengen jadi orang kaya, boleh apa enggak? Boleh, tapi caranya harus benar dan halal, betul. Kalau caranya salah, itu namanya nggak sabar. Banyak orang yang nggak sabar pengen kaya singkat. Contohnya apa? Ikut judi online. Wah, sekarang ini tuh judi online marak loh, Bu. Di handphone serius, main mahjong, main apa? Judi online banyak sekali. Ya. Tapi saya belum pernah mendengar ada pelaku judi online sukses, belum ada. Beberapa waktu lalu ada jamaah saya curhat. Ustadz, saya harus bagaimana? Loh, kok bagaimana? Bagaimananya gimana? Saya itu habis kehilangan uang 80 juta. Padahal itu duit mau saya jadi untuk modal nikah. Karena duit tersebut hilang, ya saya nggak jadi nikah, Ustadz. Coba ceritakan masalahnya, kronologinya. Dia tiba-tiba dimasukkan oleh seseorang yang tidak ia kenal masuk ke dalam grup WhatsApp. Kemudian di situ ada tantangan-tantangannya. Awalnya dia berhasil menyelesaikan tantangan. Itu kan mirip judi. Ketika ada tantangannya harus diselesaikan, itu mirip judi. Dia waktu yang awal-awal berhasil dapat hadiah. Berhasil dapat hadiah. Untuk bisa membuka kunci ini, store deposit sekian. Lalu kemudian setelah terbuka lagi, dia dapat hadiah. Dan hadiahnya dikirim beneran ke rumah. Mainnya langsung kemudian main besar. Akhirnya plung hilang 80 juta. Dia curhat sama saya bingung suruh ngapain, udah terjadi. Masa saya suruh nanggung 80 jutanya? Dalam hati saya nih, Anda aja yang goblok. Ya. Kok kayak gitu? Pengen kaya itu ya kerja yang maksimal, tawakal sama Allah Subhanahu wa ta'ala, kerjanya maksimal. Ayo kerja yang baik. Yang punya usaha, kerja yang baik dengan usahanya. Terus doanya sama Allah kuat. Kan begitu kan? Bukan kemudian ikut-ikutan kayak gitu. Ada tantangan ini itu, main judi online nggak ada kayanya. Orang yang suka main judi online itu orang yang gabut. Yang nggak ada kesibukan, selonjor di kamar. Nah, bagaimana cara menghasilkan duit? Main judi online begitu serius. Atau nggak pakai multi level marketing yang basisnya riba. Banyak yang terjerumus di sana. Saya kemarin dilaporin seorang DKM. Ustadz, imam di masjid saya itu, dia main judi online. Imam masjid main judi online. Ya, mainnya judi online di mana? Pak Kiai tak gini. Di kamar masjid dia main judi online. Kok bisa ketahuan? Ketahuannya dia utang kepada jamaah banyak. 300.000, 500.000, dan yang diutangi itu lebih dari 20 jamaah dan nggak bayar-bayar. Ya, makanya judi online tuh bisa merusak siapapun. Karena apa? Dari tadi, ini iseng-iseng saja. Dapat 50.000, dapat beneran kling 50.000. Wah, berarti gampang ya. Kemudian dia mulai lagi main yang 100.000, masuk lagi. Akhirnya ketika dia main gede, nggak ada yang bisa dicairkan. Itu ya, kalau ini tidak sabar, dia tidak sabar. Coba istiqomah menjadi imam masjid yang baik sambil doa kepada Allah, wiridnya dikuatin, duhanya rajin, tahajudnya rajin, ikhtiarnya bagus maksimal. Allah akan gerakkan dan bimbing dia menuju cara yang sehat, yang halal untuk menjadi orang kaya. Yang caranya itu tidak pernah kadang-kadang terpikirkan dalam benak dan otak kita, Bu. Saya itu pernah bertanya kepada seseorang, dia Pak D saya di kampung, kaya raya. Pak D saya itu kaya raya. Dulunya tukang ojek di Jakarta. Saya tanya, kok bisa sukses begini, bagaimana toh Pak D? Saya bilang gitu kan, karena orang Jawa ya. Ya aku juga nggak tahu, kata beliau. Ya kayak apa namanya? Ya kayak dituntun. Waktu jadi tukang ojek di Jakarta itu, beliau ceritanya,
Ada tetangganya bilang, tolong dong beliin motor, kan kamu tahu mesin, beliin motor dong saya. Oke, baik, dibeliin motor. Setelah dianterin, dia dapat komisi 100.000, 50.000 dulu. Dapat komisi. Nah, ternyata yang pasrah atau minta tolong dibeliin motor sama dia, makin lama makin banyak. Dia berpikir, lah daripada begini, mending saya sediain aja di rumah. Dia nyediain motor 2 unit, 3 unit di rumah. Jadi showroom besar, Bu. Kenapa? Ya itu tidak pernah dimengerti. Intinya apa? Yang penting adalah ikhtiar maksimal, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah bimbing. Ya perlu proses bertahun-tahun, sabar. Sabar. Ya. Tetangga saya lagi, saya cerita tetangga-tetangga saya aja lah. Tetangga di kampung tapi ya. Kampung saya itu pelosok, di Demak sana pelosok. Kalau dari jalur yang dilalui angkot ke kampung saya itu masih ada 5 kilo lagi masuknya. Pelosok, tapi orangnya kaya-kaya. Di kampung saya itu ada seorang perempuan, bisnis skincare. Itu omsetnya per bulan itu miliaran, bisnis online. Ketika ditanya, kok bisa begitu? Ya dia sama, asalnya pertama ya posting, nggak ada yang, jangankan nawar ngelihat aja, nggak ada yang lihat, cuma 1-2, tapi dia terus posting. Kesuksesan itu setelah 6 tahun, 7 tahun dia terus dapat pelanggan 1, besok lagi posting dapat pelanggan 2, sekarang pelanggannya luar biasa banyak. Ya, pelan-pelan 6 tahun dia bisa baru sukses, mulai ada yang beli. Itu 6 tahun, asalnya nawar-nawarin nggak ada yang nyentuh sama sekali. Lah ibu baru seminggu, saya posting kok nggak ada yang nanyain, saya posting kok nggak ada yang nawar, kok nggak ada yang lihat, aduh males ya nggak jadi, nggak sabar. Kuncinya itu sabar. Oke, sabar. Habis ini kesabarannya ditambahin ya. Yang kedua, sabar itu tadi maknanya adalah jangan pernah melawan syariat Allah. Misalnya contoh miskin, ya Allah saya miskin, kalau saya miskin saya nggak sholat aja deh ya Allah, ya makin miskin. Miskinnya double. Saya pernah ngomong gini, Bu, kita hidup di dunia itu lama apa sebentar? Sebentar. Nabi pernah mengatakan umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit yang lewat daripada itu. Maaf, yang hadir di sini sudah ada 71, ada yang lewat 70. Wah, itu sudah sedikit, masuknya sedikit. Saya yakin ibu kalau reunian sekolah yang datang cuma 2 atau 3 orang saja satu kelas. Lah, si kemana? Udah meninggal. Si B udah meninggal, tinggal bertiga, berempat, serius. Karena sedikit umat Nabi Muhammad. Ya, umurnya di antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang lewat 70 tahun. Dan sebentar sekali. Saya yakin kalau ibu tadi ditanya, Bu, waktu masih kecil masih ingat gak? Oh, perasaan baru kemarin Ustadz. Iya, memang begitu. Hidup itu perasaan baru kemarin, singkat sekali. Kalau seandainya ibu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tidak menjadi orang kaya, di dunia itu pun gak lama. Jangan sampai kemudian ibu menjadi orang yang bangkrut, yang miskin di akhirat juga, jangan sampai. Kasihan, saya serius tuh kasihan jika ada orang yang miskin, nggak mau sholat, nggak mau ibadah, dia mati dalam keadaan seperti itu. Sudah miskin di dunia, di akhirat pun miskin. Di dunia dia tidak pernah menikmati hidup yang enak sebagaimana teman-temannya, di akhirat juga dia langsung dibakar di neraka. Kan nggak enak yang semacam itu. Ya, opsinya adalah enggak apa-apa saya miskin, misalnya. Toh hidup saya miskin juga akhirnya sampai juga 70 tahun, 80 tahun kok. Si kaya cuman 50 tahun dikasihnya, malah mending saya gitu, enggak masalah. Ibu nggak pernah naik Alphard, Mercy, nggak pernah tidur di hotel, nggak masalah. Tapi ketika ibu pulang kepada Allah membawa iman dan Islam, maka akan diberikan kebahagiaan akhirat selama-lamanya. Gitu loh maksudnya. Jadi jangan sampai bangkrut itu 2 kali. Bangkrut dunia dan bangkrut akhirat. Jangan sampai. Ini saya pesankan. Siapapun juga, ya ibu yang hadir di sini. Misalnya dulu-dulu banyak yang belum sholat, banyak yang belum aktif ngaji, banyak yang belum dekat sama Allah. Sekarang saatnya untuk kembali totalitas. Ya Allah, saya tidak mau bangkrut di 2 tempat. Dunia saya bangkrut, akhirat juga bangkrut. Ayolah.
Ya, ya seperti itu. Kira-kira setelah ngaji itu ada nggak azam atau keinginan untuk berubah jadi baik? Harus berubah jadi baik, ya seperti itu. Kemudian wasukunu ingda tajarru'i ghusasil baliyati, dan tetap tenang ketika tercurahkan dahsyatnya ujian. Orang yang sabar itu tetap tenang anteng tatkala dia mendapatkan ujian bertubi-tubi. Ya, tetap tenang. Tidak ada manusia yang tidak diuji, Bu. Semuanya itu diuji oleh Allah, serius. Dan ujiannya beda-beda. Ya, karena hidup dan mati kita pun ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi hidup kita itu ujian, mati kita juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita diuji masing-masing. Orang kaya diuji, orang miskin diuji, presiden diuji, rakyat jelata diuji, semuanya diuji oleh Allah. Gak usah kemudian iri kepada ujiannya orang lain. Kita hadapi ujian kita sendiri, tetap tenang. Wa idharul ghina ma'hurulil fakri bisahatil ma'isyah. Dan menampakkan kaya, kecukupan. Menampakkan kecukupan itu bukan sombong, gua mampu dong, tapi menampakkan kecukupan itu artinya dia tidak menampakkan kefakirannya. Jadi ketemu orang lain meskipun belum makan, nggak kemudian ditampakkan wajah lesunya. Kenapa Bu kayak gitu Bu? Belum makan, misalnya, nggak perlu. Tapi meskipun dalam keadaan kita nggak punya, tetap gagah. Nggak punya duit, nggak kemudian, ya Allah, aku nggak punya duit, ya Allah. Bu, ada duit nggak? Minta dong. Itu namanya dia menampakkan kefakirannya. Tapi kalau orang yang sabar, dia tidak menampakkan kefakirannya, yang ditampakkan dia punya. Seakan-akan pergi ngaji tasnya gede, padahal isinya apa? Sendal. Ya. Ada yang ngaji tasnya gede, bukan duit isinya, bukan dompet. Ya, atau dompetnya tebel, isinya kartu semuanya, ya, kartu nama yang kebanyakan seperti itu, ya. Dan dia tidak mau meminta-minta, itu namanya menampakkan bahwa dia itu kaya, mampu, padahal dia fakir. Sahabat Nabi itu begitu. Sahabat Nabi itu banyak yang fakir, tapi tidak menampakkan kefakirannya, nggak menampakkan dikit-dikit minta bantuan, enggak. Ya, seperti itu. Jadi tampakkanlah bahwa kita itu cukup, mampu, meskipun kita kadang-kadang dalam keadaan tidak memiliki apapun. Maka yang terbaik, yang bagus itu adalah jangan dikit-dikit minta donasi, open donasi, minta bantuan dan sebagainya, jangan. Misalnya contoh, ya memang lagi nggak punya sama sekali dan sebagainya, coba usaha yang dari jalur-jalur yang memang diperbolehkan oleh syariat dan tidak mempermalukan diri kita sendiri. Ya, saya rasa begitu. Mudah-mudahan manfaat apa yang saya sampaikan.